masih di bukan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Ini kayaknya sepertinya dari Lampung ya? Bener dari Lampung? Pantesan di parkiran ada gajahnya banyak gitu. Ini dari Bandung ya kayaknya ya? Ya, pantesan tadi ada peyempuan ke bawah. Ini dari Inggris ya kamu ya? Pantesan ada kunci Inggris ya? Kembali ke laptop. Sekarang kerja. Good evening malaikat pelindungku. Wow. Angel Peter nih, how are you dear nih? Baik Mas Koko. Puji Tuhan, Tuhan memberkati, luar biasa sekali. Ini pasti suaranya sama dengan Alicia, Rihanna, Carrie Underwood, terus itu Shakira, Ariana Grande, Marpuah. apa? Penyanyi itu. Beda. Balik paling demen suara. Padahal mic-nya mic biasa yang dipegang, nggak mic yang pakai klip yang pakai warna-warni yang membantu supaya suaranya bagus. Aduh. Ini natural. Yang penting Laptop penasaran. Boleh nggak ceritain awalnya dirimu menekuni dunia tarik tambang? Coba dilihat lagi Mas. Oh, maaf, udah diganti laptopnya. Tarik tambang yang bener. Model ini begini. Kan mungkin menjelang 17-an ya. Ya enggak, Mas. Juni, Juli, Agustus, ya. Jadi Januari, Februari ngupload Mael, Yuni. Jano. Apa benar dirimu direkrut langsung oleh maestro musik? Wow. Ini maestro sang penghibur nih, Tukul Arwana. Yap. Almarhum Elva Sesoria saat berumur 7 tahun nih, monggo. Iya, jadi awalnya aku nyanyi itu, aku mulai nyanyi umur 5 tahun, Mas. Tapi umur 7 tahun ketemu sama almarhum Abang Elva Sesoria. Dulu dia tuh kalau misalnya zaman dulu ada World Choir Games, Asian Choir Games, pokoknya almarhum Abang tuh selalu yang megang banget lah gitu, mewakili Indonesia. Betul. Dan di saat itu aku masih kecil banget, tapi almarhum Abang Elva Sesoria itu percaya banget sama aku, dibawa kemana-mana sampai itu dari umur 7 tahun tuh aku dibawa ke Xiamen, China. Itu menang gold medal. Di Cina kuliah. Deketnya Tiongkok itu loh. Iya. Deketnya Wiro Desa Pekalongan itu loh. Musik. Tahu terus Gimana? Jadi ke Cina. Iya, ikut ke Cina, ikut World Choir Games, dapat gold medal. Terus waktu itu juga dapat championship Asia's Just Youth Pop kategori di Asian Choir Games bareng almarhum Abang juga. Pokoknya Abang tuh yang pertama kali ngajakin aku nyanyi di depan banyak orang, terus ngajarin aku lagu jazz tuh pertama kali Abang gitu. Jadi emang kalau bisa dibilang sih almarhum Abang yang pegang banyak peranan sih dalam karir bermusik aku. Ini juga David Cameron, kok David David Cameron. Itu Perdana Menteri Inggris itu. David Foster. David. Kenapa, Mas? Kan ada David Cameron, David Foster, ada David Kameramen juga ada. Besok tugas di Banjarmasin. Orangnya gendut banget. Gendut dosanya. Sembarangan. Luar biasa. Memang basic dasarnya memang seorang penyonyo ya. Jadi dia nyanyi dan udah terbiasa waktu kecil berhadapan dengan publik. Sangat luar biasa sekali. Jadi subhanallah. Proses Mas, proses. Iya, proses. Nah, menurut mata-mata 911 songo siji 911 911 119 kabarnya dirimu
pernah dilarang oleh sang mama untuk berhenti bernyanyi dan menjadi seorang notaris. Ini suka ngukur-ngukurin itu. Sebenarnya lebih gini sih Mas, maksudnya orang tua aku mereka mau aku juga fokus dalam bidang akademis juga awalnya gitu. Jadi awal aku nyanyi itu orang tua aku sebenarnya nggak ngedukung. Jadi pas aku masih SD gitu ya, mereka emang tahu anak gue bisa nyanyi nih gitu. Tapi bukan yang kayak diorbitin, dilesin apa enggak. Semua tuh kemauan sendiri. Jadi sampai-sampai nih bisa kalau pas aku zaman SD gitu ya, pulang-pulang tuh bawa oven, bawa rice cooker. Kamu dari mana? Iya tadi habis menang di sekolah mana gitu. Terus juara 1. Jadi kayak gitu dan pokoknya intinya mereka mau aku fokus di bidang akademis gitu dan mereka ingin aku dapat occupation yang punya occupation yang jelas gitu in the future dan papa waktu itu maunya aku masuk hukum, politik, terus jadi notaris atau lawyer gitu. Dulu maunya kayak gitu. Nggak beda jauh dengan papa saya. Papa. Sangat bertentangan dengan keinginan saya. Emang saya dari kecil itu memang basicnya tuh kepengen jadi model, Bang. Model meja belajar itu loh. Ya model-model di catwalk itu. Kan cat itu kucing walk itu jalan. Nanti saya ini termasuk kucing garong. Papa saya memang. Tapi kenapa akhirnya Mas Tukul ngelawan papa? Kan sekarang... Ya saya suruh ngambil ini hubungan internasional. Saya tuh suruh jadi dubes. Dubes mana Mas? Dubes? Duta besar. Kamu stres ya? Orang selesai belum ngomong belum selesai dah. Terus jadi duta besar saya. Kayaknya duta besar mana? Di planet Saturnus sana. Balik Salah kali. Makanya alhamdulillah IP saya itu sampai melebihi mereka. Berapa? 4,1 dibagi 41 orang. Dikit. Mungkin bukan duta besar kali. Apa? Papanya Mas Tukul pengennya Mas Tukul jadi duta. Ya. Tapi duta dari gua hantu. Ya. Kalau saya jadi duta dari gua hantu, berarti saya gendong Pepi dong. Pepi di samping saya. Yang kecil banget. Emang yang digendong di sini apaan? Itu cakep. Cakep ya? Cakep. Digendong di sini cakep banget. Oh iya. Itu yang bagian penunjuk jalan, Pak. Balik Apaan? Oh. titik. Oh, gue baru ngeh. Apaan sih, Pe? Pakai lupa segala. Pakai lupa. Kamu kalau lihat pisang aja loncat. Nah, titik baliknya seperti apa hingga orang tuanya akhirnya mendukung. Boleh diceritain sedikit, monggo? Awalnya akhirnya sih mereka bisa ngelihat sendiri ya Mas, karena passion aku dinyanyi dan mereka ngelihat aku. Rice cooker itu mungkin ya dari. Enggak juga sih. Ini menguntungkan nih, boleh lah. Menguntungkan gitu. boleh enggak dari situ. Rice long. Apa tuh, Mas? Nasi panjang lontong. Rice kan nanci, panjang kan long. Nasi panjang lontong. Ya, enggak. Iya Mas. Jadi mungkin mereka ngelihat keseriusan aku dalam nyanyi dan mereka juga ngelihat aku nggak mau enaknya aja, aku mau susah-susahan juga, mau ikut proses nggak enaknya juga dan mereka saksiin sendiri gitu. Akhirnya mereka juga mendukung, maksudnya mereka ngelihat aku kayaknya emang passionate banget di bidang bernyanyi gitu. Jadi akhirnya mereka ya udah deh gitu. Memang basic suaranya memang luar biasa. Apa? Ada sesuatu? Something wrong? Bertanya sama Mbak Angel. Iya Mas Pepi. Kan orang tua menginginkan Anda hanya di bidang akademis ya. Iya. Tapi Anda menginginkan tetap nyanyi. Pernah mencoba menjalanin dua-duanya nggak? Akademis dengan kan itu maksudnya minum es teh. Iya. Pernah nggak? Sangat sih. Pernah banget.
kayak kemarin ini kan aku udah memulai karir istilahnya dari aku umur 10 tahun ini kan. Keluar dari kompetisi, terus udah mulai nyanyi-nyanyi ke sana kemari dan segala macam. Tapi kan at the same time aku juga masih sekolah juga. Dan di situ orang tua juga negesin gitu, kalau misalnya kamu nggak mau selesain sekolah, kalau misalnya kamu nggak mau cuman fokus di nyanyi aja, sekolah yang buradul, mendingan kamu nggak usah nyanyi gitu. Karena mama, papa mau kamu tetap sekolah, tetap harus mikirin akademis. Dan aku kemarin sempat buktiin pas SMA kemarin, harusnya kan 3 tahun, tapi aku selesain 2 tahun. Wow. Gitu. Jadi hampir sama dengan saya. Orang-orang SMA cuma 3 tahun, saya setengah bulan. Dikeluarin sama sekolah. Balik ya. Dikeluarin sekolah bangga. Tapi kan aku terus akhirnya mau belajar. Alhamdulillah nilai saya 8. Dibagi 8 orang. Pemirsa. Bintang tamu saya selanjutnya adalah kakak beradik yang kompak luar dalam. Bahkan sang kakak pernah rela berjualan gorengan demi bertahan hidup keluarga besarnya. Siapakah dia? Langsung aja kita sambut Denny Cago dan Dede. Mas Tuku. Luar biasa. Waduh, adik saya. Adiknya. Lebih cakepan adiknya. Iya, cakepan. Dua-duanya cakep. Iya. Kayak Marcel sama Mitchell Chandrawinata ya. Bener-bener mirip. Goyangannya sama, soalnya stock bakernya satu pabrik. Luar biasa. Bengkel. Oh iya. Luar biasa sekali. aku di jadi Halo. Ya. Di sini ada ini. Orang lain boleh, aku kok nggak boleh. Gimana? Ada di sini. Bedanya apa? Jangan menyesal sini. Kayak ciuman sama Haina ya. Biar adil. Biar adil. Ciuman kasih sayang. Berarti Denny sayang sama saya. Benar. Saya mengajarkan anak saya seperti itu. Kalau mau berangkat sekolah, ya selalu salam. Terus kanan kiri sama Jim. Nanti diajarkan untuk sayang kepada kedua orang itu. Balik, yang bagus. Selamat malam untuk Kang Denny dan Kang Dede. Kumaha damang? Alhamdulillah sehat. Luar biasa sekali. Terima kasih sudah hadir di Bukan Empat Mata. Sama-sama. Senang sekali, luar biasa ya. Untuk Kang Denny ini. Tim Bukan Empat Mata mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Kang Denny bersama Kang Dede, dan sebagai tanda terima kasih silakan Vega, mungkin ada sesuatu yang diberikan. Iya, aku punya sesuatu. Jangan dilihat dari luarnya, isinya juga jangan dilihat. Terus lihat apanya? Terus apa? Jangan dilihat dari luarnya. Oh gitu, kan kayak yang orang-orang bilang. Tapi dalamnya enggak ada apa-apanya. Silakan bener dibuka. dong. Jangan lihat dari harganya, tapi niatnya. Betul Gitu sekali. biasanya. Iya. Baik. Lepasin, mau dikasih enggak? Ntar dulu, Ini songong. Enggak ikhlas lu ngasihnya ya? biar ada ininya. Ini namanya give and take and give. Saling memberi, saling menerima. Iya. Saya terima Iya. nikah dan kawinnya. Oh iya. Buka. Dibuka dong. Kalau bisa pelan-pelan ya. Oh. Jangan cepet-cepet lah. Apa tuh? Ada siapa? Kenapa dia? Mungkin lihat muka saya dia ada di situ kan. Enggak, Pepi tadi nanya ada siapa? Ada siapa di dalam? Ada siapa? Emang ini kontrakan? Oh. Combro. What? Oncom di jero. Kenapa combro? Ada histori Ada tersendiri. ceritanya nggak? Bikin nangis orang aja. Kenapa? Flashback.
Kenapa lu nangis? Oh, pernah dagang gorengan juga, Mas? Saya kuaci. Iya. Monggo diceritakan ini. Kalau Benda lihat- apa dan seperti apa kisahnya sampai begitu kamu mau buka melihat kamu sampai mau meneteskan air mata keluar dari mana saja. Air apa? Kalau ngelihat Combro ini inget waktu awal-awal kuliah ya. Waktu itu jadi kalau setiap pagi saya sama mama itu ke pasar induk beli singkong. Kok tahu? Karena kan siapa yang ngerti nih? Siapa yang ngerti? Lagi cerita. Lagi cerita. Cerita. Musiknya romantis, Mas. Mentang-mentang saya senang ngegombal, cerita sedih kok tahu. Ya kali. Kok tahu wong itu tempe? Iya. Oh iya. Ya ini mau dapat tesnya loh ini loh. Iya. Jadi pernah pada satu masa kita sekeluarga itu bikin combro untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi mama yang marut, saya sengaja belinya ke pasar induk biar murah. Belinya tuh sekali beli 2 karung gitu. Mama yang marut, terus saya juga bantuin marut. Adek Sama adek nih. ngisiin oncomnya ke dalam. Tahun berapa tuh, Mas? Itu 90-an lah ya. 1900 sebelum Masehi. 90-an. 95-an lah, 95. Ya, 95-96 jadi begitu. Jadi kalau pagi-pagi Dede yang nganterin ke warung, ntar sore duitnya diambil. Kalau laku semuanya seneng, kalau nggak laku sisanya kita makanin. Sampai Combro kadang karena udah sering masuk ke tenggorokan udah akrab, sering ngobrol. Gitu. Iya. Jadi kita udah terharu ceritanya, Pak. Stres juga ternyata ya. Bener. Oh, Jadi gitu, Mas. Nggak beda jauh dengan saya. Waktu saya kuliah di Monash University. Kuliah di Monas. Mau nasi goreng kayak, mau nasi putih kayak, mau nasi sambal. Saya waktu itu membantu orang tua jual kerupuk semprong. Makanya ya Mas, saya sampai sekarang. Jadi semprongnya sampai ke bawah-bawah. Gelar The Prom. The Prom ya. Balik kan. Mungkin untuk Kang Dede selama berjualan Combro ada cerita apa saja pernah direndahin orang nggak atau di ganteng-ganteng jualan Combro. Lumah-lumahin jajan. Pernah sih, Mas, pernah beberapa itu tetangga emang sering kan. Ngapain sih bolak-balik warung mulu gitu. Suaranya mirip. Karena memang satu itu namanya anak kecil kan, dulu masih kecil banget. Dulu masih kecil Dede, masih segini. Masih kecil ya. Itu orang apa pohon toge ya? Kecil amat. Di mana-mana ya mesti dari small chicken dulu dong. Nggak segede gini kali, Gede Mas. gitu, Mas. Terus Kang Dede? Gimana? Iya, jadi pas mau ke warung kan suka nganterin. Kadang diledekin, ngapain sih ke warung mulu bawa gituan. Emang beberapa kali sempat sampai males gitu keluar rumah karena emang ya namanya anak kecil diledekin kan jadi agak down gimana gitu. Cuman ya nggak peduli lah. Yang penting satu keluarga bisa makan sama bisa hidup semuanya. Wow. Tuh dengerin tuh. Ini juga bantuin orang tua. Jualan sampai gitu dia bantuin. Bantuin ngambil duitnya itu. Oh, dayar tuyul arwana. Balik ini inspiring, inspiratif. Contoh. Lola. Tukang Dede. Ganteng-ganteng. Iya. Kamu udah wajah jebret karet. Pemalu lagi. Jebret Jebret karet, orang wajah jebret karet tuh kayak orang wajahnya ngumpul. Jebret. Kayak orang dijebret karet. Malu. Kok bisa banget, Mas? Oh, wajah jebret karet gitu, Mas. Ya, wajah jebret karet. Jadi jangan pemalu. Kamu tuh malah semangat bahwa kamu diciptakan oleh Tuhan dengan berbentuk bermacam-macam itu. Tuhan punya konsep sendiri. Malah pemalu.
Baik. Untuk Kang Denny lagi, ini ya. sebenarnya nggak sembarangan ini. Saat tampil pertama kali bersama Cagur, Ya. kabarnya dirimu, Wendy serta Narji patungan uang untuk membayar penonton melihat penampilan kalian. Is that true? Monggo. Iya benar. Jadi waktu itu benar-benar sendiri semuanya, mulai dari nyiapin kostum, nawar Metro Mini buat ngangkut penonton gitu. Terus kalau sekarang sih alhamdulillah kan nyari penonton udah nggak susah gitu. Kalau dulu tuh masih ngajakin teman-teman, ayo nonton yuk. Kadang ngajak keluarga juga gantian, keluarga saya, keluarganya Wendy, Narji gitu. Sampai 1 RT pernah dibawa. Iya, ngumpulin warga, teman-teman, tetangga, ngajak nyebar pamflet di kampus, nonton syuting gitu. Waktu itu pernah beberapa orang ikut banyak, mobilnya kurang. Nah, syuting berikutnya kita nyewa Metro Mini 2. Udah, dilebihin sengaja, tahu-tahu namanya mahasiswa kan jamnya nggak pasti. Yang nonton cuma 7 orang gitu. Jadi Metro Mini-nya kosong. Jadi yang satu Tapi kosong. kelihatannya nggak ada yang nonton, nggak ada penumpangnya, tapi di dalam itu ada penumpang sangat penuh sesak. Jadi makhluk yang tidak kelihatan itu malaikat. Nggak hiburan nggak? Ini nggak percaya. Ini seperti ini coba, kelihatannya kamu hanya ini, tapi di luar coba yang lain nggak kelihatan lebih dari kalian. Bentuknya tuh mirip dengan kalian semua. Jadi serem. Tapi akhirnya alhamdulillah, Alhamdulillah. tiga-tiganya sukses. Alhamdulillah. Itu namanya bersakit-sakit dahulu, meninggal kemudian. Meninggal kemiskinannya, meninggal kesombongannya, tumbuh kebahagiaan dan ya harus proses. Yang penting tuh endingnya, jangan awalannya, endingnya. Ibarat pemain bola, kamu diserang dulu, tapi endingnya kamu bisa mengalahkan Real Madrid. Sampai rel kereta api lu kalahkan. Padahal lu main bolanya nggak pakai kostum, coba lihat ya. Balik, Pakai baju biasa. lari semua. Pemirsa, semakin menarik perbincangan kita pada malam hari ini, dan setelah ini saya akan kedatangan anak tukang becak yang berprofesi sebagai dosen. Siapa dia? Jangan kemana-mana, tetap bukan Pak. I want to break free. I want to break free from your lies.